Di awal film kita diperlihatkan sebuah kandang yang dipenuhi oleh bayi rakun, lalu tidak lama kemudian datang seseorang mengambil salah satu bayi rakun tersebut. Dan dari sinilah awalnya roket rakun berasal. Beralih ke masa sekarang di mana terlihat para Guardians, ada Rocket, Nebula, Groot, Drag, Mantis, serta dua anggota baru yaitu Kraglin dan Cosmo the Space Dog. Mereka menempati sebuah tempat bernama Knowhere yang sebelumnya mereka beli dari The Collector. Sedangkan Quill, sang pemimpin The Guardians, terlihat sedang mabuk karena masih sedih atas kepergian Gamora. Di malam harinya, anak dari Ayesha yang bernama Adam Warlock terbang dengan kecepatan tinggi menuju Knowhere. Kemudian, dia menabrak roket. Para Guardians yang menyadari adanya ancaman, mereka satu persatu melawan Adam. Terlihat Nebula dan Groot kewalahan menghadapi Adam. Lalu Adam kembali menghampiri roket dan menembakkan sinar plasmanya hingga roket terluka parah. Setelah itu, Drag menghampiri dan bertarung dengan Adam. Setelah beberapa kali baku hantam, akhirnya Drag dibuat tidak berdaya. Nebula yang datang dari belakang langsung menusuk Adam dengan pedangnya dan hal itu berhasil membuat Adam terluka. Lalu, dia kabur dari Knowhere. Di tempat lain, Mantis dan Quill menghampiri roket yang mulai tidak sadarkan diri. We need to get him to the med bay. Oh shit! Lalu Rocket dibawa ke ruang perawatan. Di sana Rocket teringat masa lalunya ketika dia dijadikan objek eksperimen oleh seseorang yang bernama The High Evolutionary. Setelah itu, Rocket ditempatkan bersama hewan eksperimen lainnya. You're here with us now. You've got like a mask. Mask, eyes, face. It's okay. Beralih kepada para Guardians yang sedang mengobati Rocket, mereka menemukan sebuah saklar di tubuh Rocket yang dapat meledak apabila mereka melakukan operasi. Lalu Nebula menemukan sebuah kunci sandi yang dapat memutuskan saklar dari tubuh Rocket, dan itu berhubungan dengan perusahaan yang bernama OrgoCorp. Demi menyelamatkan sahabatnya, Quill langsung memimpin para Guardians menuju tempat tersebut. Sementara itu, di sebuah laboratorium bernama Arete yang terletak di Counter Earth, Ayesha dan Adam mendatangi Evo untuk melaporkan kegagalan misi mereka. Evo terlihat sangat kesal karena Adam gagal membawa roket kepadanya. Ayesha meminta Evo untuk berhenti menyiksa Adam karena menurutnya Adam masih terlalu muda untuk menjalankan suatu misi. Namun Evo tidak peduli dan kembali meminta mereka membawakan roket ke hadapannya. Understand. Kembali lagi kepada para Guardians, kini mereka sudah sampai di OrgoCorp. Setelah mereka berhasil melewati perisai tempat tersebut, tiba-tiba Stark bersama para Ravager yang lain menghadang mereka. Setelah para Ravager berhasil masuk ke pesawat Guardians, Quill terlihat kaget ternyata di antara para Ravager ada sosok Gamora. Padahal Gamora yang saat ini adalah Gamora alternatif dari dimensi lain dan sebelumnya Nebula sempat membuat janji dengannya. Kemudian Stark memberikan bantuan kepada para Guardians dengan memberi mereka pakaian pekerja OrgoCorp serta mengingatkan mereka untuk menghindari para penjaga di sana. Cybergenetic IP in the galaxy. You don't have documentation to dock. Di tempat lain, Rocket masih mengingat masa lalunya. Karena dia sangat cerdas, hal itu menyebabkan Evo sangat suka kepadanya. Dia menunjukkan kepada Rocket bahwa telah menciptakan planet baru yang nantinya akan dihuni oleh makhluk hasil eksperimennya. Bahkan Evo membawa Rocket ke sebuah ruangan yang di sana terdapat tabung besar yang berfungsi untuk mengubah hewan sehingga memiliki tubuh seperti manusia. Namun hasil eksperimen itu belum sempurna dan justru menciptakan makhluk baru yang buas, sedangkan Evo menginginkan makhluk baru yang penuh cinta damai. Kemudian, Rocket memberi saran untuk menambahkan protein pada alat tersebut.
Presylating the glycosylated salts. Beralih lagi kepada para Guardians, setelah mereka sampai di Orgocorp, kini giliran Nebula membuat lubang untuk akses mereka masuk. Sambil menunggu, Quill mencoba mengingatkan Gamora tentang masa lalu mereka. Gamora lalu menjawab bahwa dirinya bukan Gamora yang dulu dan tidak mengingat apapun tentang hubungan mereka. Setelah Nebula selesai dengan tugasnya, lalu mereka masuk ke dalam Orgocorp. Tidak lama kemudian, sistem keamanan tempat tersebut mendeteksi ada yang tidak beres. Lalu seorang operator meminta para penjaga untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Door open without any proper precautionary procedure? Idiots! I'm angry too. Wrap it up. Setelah itu, mereka membagi tugas. Quill, Nebula, dan Gamora bertugas untuk mengambil arsip data tentang roket, sementara Drax dan Mantis bertugas untuk mengakses tempat pendaratan melalui lift. Quill mencoba merayu seorang petugas bernama Ura agar dia mau membantu mereka mengambilkan data yang dibutuhkan. Lalu tiba-tiba Gamora dengan kasar meminta Ura agar cepat mengambilkan data tersebut. Tidak lama setelah mereka mendapatkan arsip data tentang roket, alarm berbunyi yang menandakan mereka sudah menyadari adanya penyelusup. Attention all Orgo sentries. Oh no. Stand down! Lower your weapon! That's the plan! Ketika Nebula hendak membantu Drax dan Mantis, dia pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kemudian, Quill meminta bantuan Ura agar mereka bisa mengakses kostum para penjaga. Tanpa diduga, Ura mau membantu Quill hingga... Di dalam pesawat, mereka membuka file yang mereka curi, dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat video yang menggambarkan ketika roket dijadikan bahan eksperimen. Lalu Nebula mencari kode sandi yang mereka butuhkan, namun di dalam data tersebut terdapat file-file yang hilang, yang ternyata file yang hilang itu tersimpan pada sebuah alat yang menempel pada kepala salah satu ilmuwan Evo yang bernama Tel. Mantis kemudian melacak lokasi Tel hingga ditemukan dia berada di planet bernama Counter Earth. Lalu Quill meminta agar pesawat mereka diarahkan ke planet tersebut. Gamora tidak setuju dengan kemauan Quill, karena itu sama saja mereka masuk ke perangkap musuh. You know what? I don't care. I'm not asking you drop me off with my people now. Inside of you. About your Gamora. Life made me. I have a few upgrades courtesy of that gutted. Screw you. Di tempat lain, Ayesha bersama Adam tiba di Orgocorp dan menyandra salah satu Ravager bernama Outpost dan hewan peliharaannya yang bernama Blur. Lalu dia meminta Adam untuk menyiksa Outpost agar dia memberitahu mereka lokasi keberadaan para Guardians. Namun si Adam sangat belegugmah di podaran alias malah membunuh si Outpost. Hal itu membuat Ayesha gemes dibuatnya. Tidak lama kemudian... It's given up. Yes, Gamora. Well, I need you guys to come pick me up. Kita kembali lagi ke masa lalunya Rocket. Terlihat dia dibawa oleh Evo untuk menyaksikan kembali eksperimen dengan mengikuti saran dari Rocket, dan ternyata itu berhasil. Makhluk baru hasil eksperimen tersebut lebih tenang berbeda dari sebelumnya. Melihat hal itu, Rocket sangat senang karena sebentar lagi dia bersama teman-teman barunya akan segera menempati dunia yang baru. Namun tiba-tiba Evo mengatakan dengan nada kasar bahwa hewan-hewan yang berada di kandang hanya sebagai bahan eksperimen. Setelah tercipta makhluk yang baru, mereka semua akan dimusnahkan. Prep it for surgery and removal in the morning. Incinerate them. Setelah itu, Rocket kembali dimasukkan ke dalam kandang. Di sana terlihat teman-temannya sangat senang karena sebentar lagi mereka akan terbebas dari dalam kandang. Lalu Rocket memberitahu mereka bahwa semua yang berada di sana akan segera dimusnahkan. Kemudian, dia mulai merakit sebuah kunci dari perangkat kecil yang dia kumpulkan dari laboratorium. Lalu...
Sementara itu, para Guardian sudah tiba di Counter Earth. Ternyata planet tersebut sangat mirip dengan bumi. Yang membedakan penghuni di sana yaitu para hewan yang memiliki tubuh seperti manusia. Bedanya apa? Ya sudahlah, kita lanjut. Setelah pesawat mendarat, para penduduk di sana langsung mengelilingi mereka. Terlihat seorang anak kecil melemparkan bola kepada mereka tanda ingin bermain. Namun Drag kembali melempar bola tersebut sangat keras hingga Quill berhasil meyakinkan salah satu makhluk di sana bahwa kedatangan mereka bukan untuk menyakiti para penduduk. Makhluk tersebut lalu mengizinkan para Guardians memasuki rumahnya. Di sana mereka bertanya tentang seseorang yang bernama Tel. Kemudian makhluk itu mengarahkan mereka kepada suatu bangunan. Tanpa menunggu lama, Quill, Groot, dan Nebula pergi ke tempat tersebut. Sementara Drag dan Mantis ditugaskan untuk menjaga roket. This is the perfect society. Singkat cerita, sampailah mereka di bangunan yang ternyata itu adalah laboratorium Arete. Setelah mereka di-scan di gerbang laboratorium, para penjaga hanya mengizinkan Groot dan Quill yang masuk. Sementara Nebula diminta untuk menunggu di luar. Di tempat lain, Drag yang tidak suka menunggu akhirnya membegal sebuah motor dan mengajak Mantis untuk pergi bersamanya. Di dalam laboratorium, Quill akhirnya bertemu dengan Evo. Dia langsung menanyakan kode sandi untuk menyembuhkan roket. Sementara Evo mengulur waktu, salah satu asistennya menyuruh Warpig untuk membawa roket. Di dalam pesawat, Warpig yang sedang membawa roket lalu dihadang oleh Gamora hingga perkelahian terjadi di antara mereka. Tidak lama setelah itu, Adam beserta Blur telah sampai di pesawat The Guardians dan dia merebut roket dari Warpig. Meskipun atasan mereka sama yaitu Evo, namun Adam menginginkan pengakuan keberhasilannya dengan membawakan roket kepada Evo. Dia pun lalu membunuh Warpig. Di tempat lain, laboratorium yang ternyata itu adalah sebuah pesawat raksasa mulai lepas landas dari Counter Earth. Hal itu mengakibatkan Counter Earth kehilangan sumber energinya dan akan segera hancur. Tidak berselang lama, ledakan terjadi di mana-mana. Adam langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan Ayesha. Di tempat lain, Nebula dibuat kesal karena di saat dia membutuhkan pesawat, Drag dan Mantis malah datang menghampirinya. Lalu dia menghubungi Gamora untuk menerbangkan pesawat, sementara dirinya bersama Drag dan Mantis akan pergi menyelamatkan Quill dan Groot. Di sisi lain, Quill dan Groot mulai diserang pasukan Evo. How stupid are you? Setelah mereka berhasil mendarat, Quill langsung mengambil alat yang berada di kepala Tel. Saat itu juga Gamora datang yang ternyata tidak bisa menerbangkan pesawat. Mereka langsung masuk ke dalam pesawat dan berhasil terbang sehingga selamat dari kehancuran Counter Earth. Di tempat lain, Nebula, Drag, dan Mantis masih berusaha untuk membuka pintu pesawat. Di dalam pesawat Guardians, Quill, Gamora, dan Groot langsung menyambungkan alat tersebut kepada roket. Di mana saat itu roket sudah sekarat, dia sempat bertemu dengan teman-temannya dan berkata bahwa dirinya ingin terus bersama dengan mereka. Seekor berang-berang berkata bahwa saat ini bukan waktunya. Kemudian setelah roket kembali sadar, Quill menghubungi Nebula dan menanyakan lokasi mereka. Nebula menjawab bahwa mereka terjebak di dalam pesawat musuh. Saat itu juga, Nebula mendengar suara roket yang membuat dirinya terharu bahagia. Namun tiba-tiba, Back in your cages! Come in!
You killed all of those people. As I will your friend. Saat itu, Quill langsung menghubungi Kraglin untuk membantunya menyerang Evo. Singkat cerita, Quill sudah sampai dan mereka langsung menyebar menggunakan pesawat kecil. Bersamaan dengan itu, Kraglin yang mengendarai Knowhere sudah sampai dan langsung menembak lambung pesawat agar Quill dan yang lainnya bisa masuk. Dari pihak lawan, pasukan Evo mulai menyerang mereka. Tidak hanya itu, Adam yang mulai pulih pun ikut menyerang pesawat Quill. Di tempat lain, pasukan Evo berhasil masuk ke dalam Knowhere dan membuat kekacauan di sana. Kraglin yang masih belum pandai menggunakan jarum ajaib warisan dari Yondu tiba-tiba melihat sosok Yondu dan memberitahunya agar menggunakan senjata tersebut sepenuh hati. Hingga akhirnya beralih kepada Nebula, Drag, dan Mantis, tiba-tiba kurungan mereka terbuka. Lalu 3 ekor monster datang menyerang mereka. Di saat mereka sudah dikepung oleh monster tersebut, Mantis menyadari bahwa mereka tidak memakan daging, melainkan hanya baterai. Lalu dia mencoba menenangkan monster tersebut hingga akhirnya berhasil dikendalikan. Sementara itu di ruang kendali, salah satu asisten Evo yang menyadari mereka akan kalah menyarankan Evo untuk segera pergi dari sana. Namun Evo menolak dan memerintahkan untuk terus melawan sampai mereka mendapatkan kembali roket. Hal itu akhirnya membuat mereka melakukan kudeta kepada Evo. Di tempat lain, para Guardians berhasil berkumpul kembali. Quill lalu meminta mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Mantis memberitahu bahwa di pesawat tersebut terdapat banyak anak kecil dan mereka harus menyelamatkannya. Para Guardians akhirnya setuju, lalu mereka menuju lambung pesawat untuk menyelamatkan para tahanan. Setelah mereka melewati pasukan Evo, Nebula bersama Rocket pergi ke ruang kendali untuk mensejajarkan pesawat tersebut dengan Knowhere. Namun karena ruang kemudi yang sudah rusak, akhirnya Nebula meminta Rocket untuk membantu yang lain. Sementara dirinya mengendalikan pesawat. Di saat para Guardians membebaskan para tahanan, Adam kembali datang, namun karena dipenuhi luka, akhirnya dia pingsan di depan Groot. Setelah para tahanan berhasil diselamatkan, tanpa sengaja Rocket melihat ruangan yang dulu tempat dirinya ditahan. You can escape! No! Some worth in and of yourself without me! Name's Rocket. Setelah Evo tumbang, mereka meminta Rocket untuk membunuhnya. Namun Rocket menolak dan membiarkannya tetap hidup. Di saat itu tidak lama kemudian ledakan mulai terjadi. Mereka mempercepat evakuasi para hewan agar bisa masuk ke dalam Knowhere. Setelah semua hewan sudah dievakuasi, tiba-tiba MP3 player Quill terjatuh. Dia kembali untuk mengambilnya. Di waktu yang bersamaan, Cosmo the Space Dog sudah tidak bisa menahan hingga dia pingsan.
Di akhir film, Gamora berpamitan untuk kembali bersama Ravager. Setelah itu, para Guardians berkumpul. Di sana, Quill mengatakan inilah waktunya untuk dia kembali ke bumi menemui kakeknya yang mungkin masih hidup. Begitu juga Mantis yang memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang dia mau. Sebelum pergi, para Guardians menunjuk Rocket untuk menjadi kapten yang baru. Dan film pun berakhir. I think I might be at the wrong. Britney Spears and the Carpenters do not have a single bad song.